Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngejedi semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kita dan juga sahabat Ngejedi semua senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah kondisi krisis seperti ini. Krisis apa? Yaitu hutang negara semakin tinggi, semakin naik dari tahun ke tahun, bukannya menurun malah naik. Nah, kita akan kupas tuntas dalam acara Restart. Apa ininya? Back to Bukan Rista. bukan Restart. Podcast ngaji ayat Oh iya, ini. Ini ikat salah kamar. Restart. Rista tuh yang ding. Ding ding. Ini kan enggak pemikiran. Aduh. Ini ulang lagi dan mana ini? Iya, aktunya pertama, Bang. Oke. Enggak usah, tinggal Apa ya? Alamnya. Nah, tadi disinggung tentang krisis utang ya. Jadi yang ternyata yang utang ini mengerikan ya, karena angkanya fantastis. 10.000 lebih, 10.000 triliun lebih utang negara ini. Ya, tentu dampaknya kan mengerikan ya. Kita was-was nih, sebenarnya ada apa dengan negeri kita? Kok hutangnya semakin tinggi ya. Sehingga kekhawatirannya adalah dampaknya itu ke ekonomi, berarti kan ekonominya berarti sedang tidak baik-baik saja gitu. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja, terus juga iklim juga, misalnya pendapatan rakyatnya juga, hidupnya gitu ya sulit gitu, kayak fokus untuk makan hari ini buat besok aja masih bingung gitu. Ternyata negara hutangnya wow fantastis banyak banget gitu. Nah, ini akan coba kita obrolin santai tapi insya Allah bermakna tentang hutang negara yang mencapai lebih dari 10.000 triliun ini, teman-teman. Kayak dari mungkin Kang Majid lagi deh, Kang Majid gitu ya. Seru nih Kang Majid. Ditunggu-tunggu nih ya opininya ini apa nih, orang penasaran kan kira-kira Kang Majid apa gitu ya, apa Enggak ada binatangnya lagi. Itu beda. tentang hutang negara yang lebih dari 10.000 triliun ini. Opininya Kang Majid. Baik, terima kasih. Dari anak pribadi itu memang kalau masalah hutang itu kita aja pribadi aja tuh ngeri banget ya. Maksudnya apa? Kan kita nggak tahu ajal kita sampai kapan dan lain sebagainya kan. Itu kan memberatkan kita, apalagi ini negara. Coba Kalau ajal negara tiba gimana? nah gimana tuh? Ajal negara Hilang kayak gitu. Jadi yang namanya hutang itu ya sampai tete tadi kan, maksudnya triliunan tadi kan. Iya. Itu tuh udah dekat ajal. berdampaknya itu sangat luar biasa sekali. Jadi bentar lagi mati dong negara. Kolek. Ini pasti Bisa tanya jadi ahli kolek. warisnya gimana itu? Iya, jadi mati. Nah, jadi memang sikap kita itu ya harus menyuarakan terus bahwasanya memang kita tuh punya SDM-nya banyak, SDA-nya banyak, tapi kok kenapa hutangnya banyak gitu. Kayak jangan berpikir seimbang dari mananya, ya kan nggak akan. Ya pekerjaan sulit ya kan, terus Miskin. apa yang gen Z atau gen milenial kayak gitu kan mudah banget yang namanya galau sampai yang bunuh diri kayak gitu kan. Terus ya apalagi yang letaknya rumah tangga gara-gara ekonomi tuh Tahu nggak? gimana? Survei terakhir. Gimana? Daerah yang janda mudanya paling banyak. Asik. Waduh, Jawa Barat. Garut. Itu salah satu dampak dari itu. Jadi memang seharusnya oknum itu tuh harus memikirkan Efeknya ke situ. iya. Nah, jadi memang itu salah satu korban jadinya kan. Garut, kasihan Garut. KDM tentang ternyata KDM juga Orang Garut. Jangan sampai gitu. Jadi memang siapa yang berbuat rakyat yang kena ya kan. Rakyat sudah pajak juga, seperti anak tuh
terasa banget setiap tahun bayar pajak tanah, bayar pajak rumah setiap tahun kayak gitu. Tapi apa gitu, fungsi pajak untuk apa? Nggak bayar utang ya? Ya kayak kita tuh seolah-olah kayak punya hutang, padahal kan punya kita kayak gitu. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa sekali ya di dalam segmen perekonomian itu. Ya, jadi sekolahnya jadi tinggi, guru juga banyak yang, aduh gimana kan? Guru kan jasa banget ya, tapi tidak terlihat. Belum lagi yang pengangguran, yang katanya pengangguran yang kalau orang sekarang tuh bilang Gen Z itu ya, lebih dari 9 juta coba tuh. 10 juta malah yang nganggur itu kan dampaknya banyak gitu. Wih, saking banyaknya ya. Saking banyaknya kayak gitu ya. Oke. Tentu apa gini? Maksudnya pemerintah juga kan tentu punya alasan dong kenapa mereka itu berhutang gitu ya. Kalau alasannya defisit anggaran. Jadi pengeluaran ini lebih besar daripada pemasukan, daripada pendapatan yang diterima negara. Maka untuk mengatasi persoalan tersebut, maka pemerintah perlu suntikan dana dari manapun ya, dari makanya Cina. lama ini ya Bapak Presiden itu keliling kan, keliling kemana-mana gitu kan untuk mencari. Makanya kalau presiden luar negeri itu harus curiga ya. Ya pasti utang. Harusnya kan utangnya bukannya utang udah berkurang ya? Bukannya solusi ke luar negeri malah Bertambah. Kayaknya budaya yang di pinggir jalan nular ke presiden. Gila sih ya. Iya, jadi gitu alasannya Kang. Alasannya karena negara butuh banyak uang, sementara pemasukannya itu tidak cukup, maka perlu suntikan sehingga minjem ke sana ke sini, udah besar. Bahkan untuk melunasi ribanya aja tuh nggak selesai. Misalnya seperti contoh misalnya kayak proyek kereta cepat gitu kan, ya kan, hutangnya itu besar. Untuk melunasi itu entah berapa puluh tahun, ratusan tahun baru selesai gitu. Itu baru satu proyek ya. Proyek gitu kan, belum proyek-proyek yang lain ya, kebayang gitu. Nah, ini dengan problematika ini apakah masih bisa kita terima gitu alasan pemerintah yang mereka itu alasan tadi ingin mencoba menutupi kekurangan uang yang mereka punya gitu dengan meminjam itu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, apakah alasan itu bisa kita terima gitu ya? Ya udahlah wajar gitu loh, kalau kita terima ya udah kan itu wajar gitu, nggak usah kita persoalkan. Atau punya kritik ya, punya solusi atau punya tanggapan apa nih, opini apa yang bisa kita share kepada sahabat ngaji di semua. Mungkin Kang Lukman boleh. Sebenarnya yang harus paling kita curigai itu adalah pemerintah. Karena pemerintah yang punya akses meminjam kan. Betul. Nah, kita coba ambil contohan ya. Kalau memang uang pinjamannya ini dipakai untuk untuk membangun infrastruktur atau membangun apapun itu yang demi rakyat atau membayar APBN negara atau apapun itu, peminjamannya itu jelas. Tetapi ya hari ini yang kemarin IKN. Nah, fakta nih ya. Iya, kita lihat IKN gitu. Duh, takut ditiin gitu. Itu berapa ratus triliun atau sampai apa? Dan hari ini untuk apa IKN itu? Manfaatnya apa? Apakah kamu korupsi? Apa untuk korupsi lagi gitu kan? Sebenarnya yang harus dicurigai itu adalah pemerintah. Dan hari kita sebagai mahasiswa kaum intelektual ini ingin selalu meminta transparansi. Transparansi untuk apa gitu? Karena ya kita sebagai pejuang di Indonesia gitu ya butuh transparansi itu. Jangan sampai hari demi hari berhutang, tidak ada kejelasan, dan akibatnya Indonesia lah yang akan terjual nantinya. Dan negara sebelah. Dan ini tadi itu yang ditakutkannya. Makanya banyak sekali faktor dampak yang seharusnya ya yang sehat itu adalah apabila meminjam ada terlihat bentuk fisiknya, entah membangun apa, toh udah dibangun ada bentuk manfaatnya apa atau ada kegunaannya untuk apa. Dan hari ini tiba-tiba utang 10 kuadriliun 10
10.000 triliun gitu. Triliun. 10.000 Itu triliun. rupiah apa dolar? Rupiah. Itu bahkan katanya kalau rakyat Indonesia itu nanti 300 jutaan ya. Dibagi ya. Dibagi berarti berapa tuh? Berapa tuh? Berapa miliar itu? 280 juta. 300 Kita aja dah 300. 30 juta. 30 juta. 30 juta sih. Per kepala. 30 juta per kepala. Saya coba minjem duit kita seru ya. Ya kan 30 juta itu saat 300 Lebih. 300 juta orang. Nah, 300 juta rakyat Indonesia. Dan yang paling menyentuhnya gitu ya. hmm. Hari ini ya banyak sekali pengangguran dan dampaknya pengangguran itu ya tadi kriminalitas semakin merajalela. Ya, itu. Jangan salahkan hari ini banyaknya kejadian pencopetan, pembunuhan segala macam. Ya karena Ya. pemerintahnya tidak melihat rakyatnya, tidak peduli dengan rakyatnya hari ini gitu kan. Makanya sebenarnya untuk tadi banyak mungkin alasan-alasan, tadi kan ditanya sempat alasan kenapa meminjam tadi kan. Mungkin ada beberapa suntikan dana itu dari negara luar, bank World internasional. World Bank. Ya ada dari IMF. SBN ya, surat berharga negara. Hmm. Ada dari obligasi gitu. Ya sebenarnya apa ya yang kita anggap untuk menjadikan suatu hal yang urgensi itu tidak terlihat sampai hari ini gitu. Kenapa tidak membangun pendidikan gratis yang akhirnya menaikkan value intelektual atau kapasitas dari anak-anak yang akhirnya mencerdaskan dan memajukan negara, tapi malah Perut. makanan gratis. Gratis. Ya kan maksudnya ya ini Sekarang apa? udah Kita nggak itu ada lagi. Udah collab juga sih itu. iya, Nggak ada yang mau biayain. bukan 1.000 loh. apa makan gizi gratis, bukan makan MBG. busuk ya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya nggak aman. Ya maksudnya gitu lah. Udah kelihatan gitu. Udah kelihatan. Keselnya muncul banget. Udah kelihatan gitu kan. Udah kelihatan ini uang itu dipakai apa. Dan hari ini kalau memang 10.000 triliun itu kelihatan, it's okay, fine gitu ya. Jelas, oke, kita nggak marah gitu. Ini hari ini apa gitu kerjaan pemerintah kan? Nggak ada yang becus, nggak ada yang kompetensi. Goreng semua. Nggak ada yang berkompetensi dari bidangnya, mau baik itu kominfo semuanya. Iya. Ini aman kayak intinya kayak gitu ya. Goreng semua. Intinya kayak gitu. Ini kan kita ingin bersuara, ya bebas, freedom. Freedom. Udah. Lagi pula kita kan nggak nyebut Nah, nama. iya. Ini kan institusi ya. Kalau negeri ini memang benar-benar demokrasi ya tentu nggak Iya. masalah dong. Ketika kita sebagai rakyat menyuarakan aspirasi dan kekecewaan kita gitu loh. Dan itu pasti dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak usah ragu-ragu teman-teman ya. Bahkan ini adalah salah satu penyeimbang demokrasi supaya hidup demokrasi. Harus ada yang bersuara. Hidup demokrasi. Ini kan lagi bahas demokrasi. Jadi dari utang dari situ. Nah, jadi kalau untuk kali ini ya harusnya boleh dong, bebas ya untuk berpendapat. Jadi ya pemerintah menurut saya gagal. Ya, jadi fake pemerintah gagal terbukti dengan bertambahnya hutang yang mana dampaknya tidak terasa sampai ke rakyat. Jadi hutangnya ini untuk apa? Pertanyaannya kan begitu. Untuk apa? Jadi gitu loh. Ditambah kalau negeri Indonesia itu kan sumber daya alamnya kan kaleng-kaleng ya kan. Mau hutannya melimpah, sumber daya lautnya melimpah, sumber daya minyak buminya nggak kurang-kurang banget itu. Kurang. Why gitu kan? Kalau kita mau mikir lebih dalam, nggak nyari ke dalam gitu loh. Ini loh, buka matanya. Ini banyak pemasukan. Kalau tadi bilangnya itu pemasukan negara itu kurang defisit. Kok bisa? Ya Gitu. karena aset negara Salah. di manajemennya oleh asing kan. Aduh, langsung kejawab ya. Tapi Langsung kejawab jadi ternyata. memang salah satu mungkin bentuk negara Indonesia ini tidak akan pernah, ini ada penekanan ya, negara Indonesia itu tidak akan pernah bisa jadi negara maju. Kenapa? Karena negara ini kita ya, walaupun mungkin faktanya kan dikuasai oleh asing ya. Salah satunya itu negara kita tuh lebih suka mengeruk.
dibanding berinovasi. Cek inovasi. Jadi kalau contoh di Amerika sendiri kan kayak Apple lah kan, teknologi, ya kan itu inovasi kan, atau software Bill Gates kan. bikin Bahannya dari mana? Iya, of course dari Indonesia. Indonesia tercinta. cara Setidaknya setidaknya dia berinovasi, tidak betul. dia berinovasi atau Amazon dia kan dagang kan. Itu dia bahkan menjadi orang terkaya di dunia kan, salah satunya itu. Kalau Elon Musk kan jelas sih bahannya itu ya. Jadi orang-orang Indonesia tuh bahkan mustahil bisa berinovasi, mungkin salah satunya dengan sistem yang sekarang. Makanya lebih suka ngeruk. Jadi nah lucunya orang Indonesia, pemerintah kita tidak mau mengelola. Lucunya dia lebih suka nih ada uranium. Jual mentah. Harusnya kan diem-diem ya, kita punya sesuatu yang iya. sangat berkualitas, kita jaga baik-baik lah. Kayak misal emasnya nih punya tabungan itu kan pasti diem-diem lah. Ada emas di rumah atau apa, pasti diem-diem kan. Ini beri nih. Buat dana darurat atau buat dana darurat kita hidupnya takutnya gimana atau apa atau Iya. ini mah enggak. Diumumin ke orang-orang gitu. Ini ada uranium. Tolong dong galiin. Tolong dong galiin. Ntar bagi saya berapa persen lah ya gitu. 5% aja. Iya 5% aja, tersisa aja udah. Baik, Bang. Iya tadi. Maksudnya Jadi iya. Jadi salah satunya ya itu sangat-sangat rusak sekali. Makanya kenapa budaya ngutang dan budaya seperti itu mirip-mirip kan? Iya. Yang tadi Kayaknya itu tuh utangnya berlanjut. Nggak, tadi udah mau suka ngutang. itu apa? Oh, Tadi. Ini apa namanya tadi ya? Ya kenapa suka ngeruk? Dari pemerintahnya itu tidak membangun pendidikan yang jelas. Akhirnya SDM-nya rendah, nggak bisa mengembangkan otaknya, nggak bisa menginovasi. Karena apa? Yang diangkat di media joget-joget, TikTok. Giliran orang yang orang yang mempunyai value bisa menciptakan ini Dibuang ke sana. tidak terlihat, tidak menghasilkan engagement, tidak menghasilkan ini. Ya udah, sukanya mengeruk aja. Karena apa? Dari pemerintahnya salah. Coba dong bikin satu universitas yang memang fokus terhadap pengelolaan sumber daya alam atau Kira-kira apa pemerintah mau. menariknya. Nah ini menariknya. makanya Ini menarik semua. Udah jadi orang Indonesia sendiri tuh banyak yang pintar. Tapi masalahnya kalau seandainya uranium dipegang sama mungkin sama orang yang ngerti lah di dalam Indonesia sendiri, itu pasti banyak persaingan. Aduh, ini ntar. Jadi yang mungkin yang menguasai itu lah ya, yang punya akses ke situ, ntar kira-kira saya dapat profitnya nggak ya kalau dari orang lokal, misalnya dari orang Indonesia sendiri gitu. Nah, ya jadi misalnya gini. Karena SDM tadi. Nah, misalnya, Dan lebih kalau menurut saya itu lebih ke pragmatisnya sih. ya. Dia lebih suka pengennya terima Iya. jadi. Dia nggak mau berproses gitu loh. Dia nggak mau misal membeli alatnya kan kan mahal. Beli Kan bisa alatnya. Itu dia. Masalahnya orang Indonesia gini, dia udah dapat pinjaman nih, dia udah utang nih. Misal taruh dapat 100 triliun. Itu yang minjemin, yang mengakses ya. Yang dia menerima aksesnya 100 triliun. Pasti dia minta cipratannya. Separohnya lah. Gitu. Wah, gede banget. Ya pasti ide itu budaya kita kayak gitu. Iya. Makanya nggak akan bisa sampai jadi negara maju. Itu kan inovasi ya, yang ada robot-robot anjing itu ah. Menarik. Kita sekalian goreng aja kali ya. Jadi gini. Nggak jauh dari hewan. Kenapa bisa sampai 10 triliun? Mungkin ini jadi ini juga. 3 miliar. 4 malah. Satunya 4. 4 kan. Jadi menariknya kenapa bisa sampai 10 triliun? Jadi di searching sama netizen. Harga robot itu kalau nggak salah nggak nyampe 300 juta. Tapi ditulis di paling mahal 1 miliar lah. yang paling canggih. Paling mahal 1 miliar. Ya ditulis 4 miliar. Lah. 3 sampai 4 miliar. Pak. Ada yang ngomong dari oknum Lu bayangin ya? P itu Kayak 3 miliar. Dari satu robot yang cuma cingkrak-cingkrak doang. Berapa orang yang diuntungin dari situ doang. Nah, bayangin mana pakai remote lagi pakai AI. Apa sih? Lo masalahnya itu dicas nggak sih? Kan dicas dulu kan, lo kalau mati baterai. Nggak bayangin tumble. Gitu. Aneh banget. Iya, jauh banget ya. Kira-kira gitu. Ya, seru ya. Nah, tapi gini ya teman-teman ya, kalau orang
itu berhutang ke orang lain misalnya, Nah, ya tuh. maka biasanya dia ada rasa apa namanya ditekan lah ya, dikendalikan oleh orang yang memberikan hutangan tersebut. Ya. Mungkin nggak sih kalau Indonesia kayak gitu, ketika Indonesia itu pemerintah ini hutang ke luar gitu ya atau kemanapun, sehingga pemerintah itu ditekan gitu loh, Iya. sehingga tadi kok solusi bikin dong pendidikan yang bagus, bisa nggak sih, masa nggak bisa, bisa jadi mungkin bukannya nggak bisa tapi nggak boleh gitu loh, sehingga senantiasa awet nih rakyat Indonesia, pemerintah Awet Indonesia apa, ini Mas? awet. Bodohnya. Nggak Astagfirullah. kayak maju nih Apa bahaya memang kalau udah struktur itu? sistem pendidikan boleh lah ganti Iya, kurikulum. kalau udah kayak gitu. Kurikulum boleh berganti-ganti, tapi poinnya, isinya sama aja, jangan Oh. sampai rakyatnya maju. Aduh. Mungkin nggak sih kayak gitu kan? Mungkin bisa dijaga. Ya, jadi memang dalam peraturan perhutangan negara, Nah, jadi Indonesia itu memang selalu defisit anggaran, bukan di presiden manapun, APBN pasti selalu defisit, karena sumber pemasukan terbesar cuma satu, yaitu yaitu pajak, 80%, Nggak, berarti 80% anak tuh ya sasaran. pajak ya. kita. Kita semua. Kita kok anak kita. Ya, padahal kan tadi disebutkan ada pos banyak ya, Benar. sumber daya alam, tambang, migas, nikel, Emas. uranium dan sebagainya. Itu malah diserahkan kepada Asli. asing gitu, Hmm. tidak dikelola sendiri. Ya, kemudian, nah negara itu punya mekanisme, siapapun presidennya, baik itu presiden yang sekarang maupun presiden yang Akan datang. kemarin nomor 1, 01, 02, 03 yang dieluk-elukan. Iya. Ya kan? Intelek, katanya intelek, pasti dia akan hutang juga. Hmm. Karena sudah peraturan, jadi peraturan Bank Dunia misalkan mengharuskan negara-negara berkembang itu harus berhutang untuk menutupi defisit anggaran. Pasti semua negara berhutang. Makanya dari tahun ke tahun presiden ganti berapapun, hutang itu nggak pernah lunas, nambah terus. Iya, udah sistemik ya. Nambah sampai tidak akan mungkin bisa membayar hutang. Padahal Indonesia itu berpotensi membayar hutang. Karena Sangat. tadi sumber daya alamnya banyak, sumber daya manusianya juga lebih banyak lagi gitu. Ya bahkan sumber daya manusia Indonesia emasnya ada 2045. Keren banget loh. Pemuda-pemuda di 2045 nanti bisa Jadi mas. kalau pendidikannya kalau pendidikannya kayak sekarang, Maksudnya apanya? malah Jadi menjadi mas. Jadi menjadi mas. bumerang, Oh, menjadi bumerang. bumerang itu. Ya, Indonesia nanti Oh, mungkin itu salah satu faktor kenapa Papua itu sekolah-sekolah dibakar. iya betul. Terus bahkan ya mungkin dimiskinkan gitu ya. Jadi bahkan dia lebih malah bahkan lebih berharga makan dibanding emas kan, dia berpikirnya sampai sejauh itu. Jadi kemiskinan di negara kita itu memang dijaga sebenarnya. Oh dijaga ya, Maksudnya bukan bukan diselesaikan. Ya, kemiskinan dijaga, kebodohan juga dijaga. Yang pintar dibuang, ya Allah. Ya, karena ketika rakyatnya yang mayoritas orang-orang bodoh ya, misalkan rakyat mayoritas nggak sekolah atau orang bodoh, secara otomatis ketika mereka memilih pemimpin Bodoh juga ya. pasti memilih pemimpin yang bodoh gitu. Nah ini jeleknya demokrasi lagi, kembali ke dalam demokrasi. Jeleknya demokrasi itu karena mengedepankan suara mayoritas. Ya coba saja lah, misalkan kita di suatu komunitas di masyarakat, orangnya itu nggak sekolah semuanya, Ya. ya. Kemudian ada calon pemimpin, yang satu pinter, yang satu bodoh, nggak sekolah juga. Ya, kira-kira tuh mereka mayoritasnya akan milih siapa? Ini frekuensi. Satu frekuensi pasti. Nah, ini cocok nih. Contohnya kan kemarin kita ya 10 tahun yang lalu lah, gitu kan. Oh ini merakyat, ini Yeah. dari rakyat kecil. Dari gorong-gorong. Keluar gorong-gorong, Ngapain? dipilih, gitu. Karena IQ kita kan katanya di atas simpanse sedikit. Apa jadi simpanse? Dan itu dijaga dengan cara ya pendidikan, kurikulumnya ganti-ganti terus gitu. Pelajarannya terlalu banyak. Ya, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan sampai ada anekdot
Ya, Indonesia itu sekolah itu mencetak orang yang menjadi robot gitu. Jadi sekolah itu kan dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Sama dengan sistem kerja kantor kan, kerja dari pagi sampai sore. Sehingga dipersiapkan memang untuk itu. Jadi pekerja bukan untuk pemikir. Sementara kita yang hidup bebas gitu, ya malah dicurigai loh. Iya benar. Dari apa? Dari aspek apa itu? Dicurigai mengancam eksistensi mereka. Kan kita selalu berpikir kan out of the box gitu kan. Kita punya solusi untuk negara ini bukan melalui pendidikan gitu. Jadi pendidikan di Indonesia itu tidak akan menghasilkan orang-orang pintar, tapi hanya menghasilkan orang-orang yang punya ijazah. Itu kata Rocky Gerung dan itu ternyata benar juga gitu. Faktanya demikian ya. Karena pemikiran yang benar itu didapat ternyata dari luar pendidikan. Gitu. Maka ya wajar saja kalau Indonesia kembali kepada hutang tadi, hutangnya numpuk terus padahal punya tanah yang sangat melimpah sumber daya alam. Ibaratnya di dalam tanah Indonesia ini, Banyak banget. di dalam tanah ini menyimpan uang yang sangat banyak sekali. Ya, untuk bayar hutang misalkan 10.000 itu kecil. Tinggal gali saja satu tanah di Papua, ya setahun udah lunas itu. Bahkan nggak nyampe setahun. Iya, kalian mandiri kan, Gali gali sama mandiri, kita, gali sendiri. bayar utang. Selebihnya sumber daya alam yang lain untuk memakmurkan rakyat. Ya, jadi pemasukan dari pajak itulah yang menyebabkan rakyat semakin dicekik. Ketika rakyat bersuara, misalkan kita protes, ini nggak benar nih, pajak di dalam Islam hukumnya haram. Ya, karena dalam Islam itu pajak itu hanya ketika terpaksa doang dan itu juga diminta kepada orang kaya doang. Sekarang pajak di negara kita dimintakan kepada orang miskin untuk dinikmati orang kaya. Iya, hanya terpaksa. Bolak-balik kan? Dinaikin lagi 12%. Dinaikin terus tahun depannya. Maka sampai kapanpun utang Indonesia itu akan senantiasa naik terus kalau menggunakan kepemimpinan model seperti ini. Siapapun presidennya, siapapun menteri keuangannya, ya karena mereka tidak memikirkan untuk melunasi hutang, tapi memikirkan untuk diri sendiri, memperkaya sendiri. Terjawab sudah ya, sahabat Ngajaidi. Kenapa hutang kita, negeri cinta kita dari tahun ke tahun bukannya menurun atau lunas, justru malah semakin bertambah dan tambah. Karena tadi sudah ada sang pemain di dunia ini yang mengatur itu semua, ya mau tidak mau ya, jadinya seperti sudah terikat, terkekang, tidak bisa bergerak bebas untuk menyelesaikan persoalan hutang ini. Harapannya apa? Islam, insya Allah jika Islam nanti akan bisa bangkit kembali, segala persoalan ini termasuk hutang akan diselesaikan. Tidak percaya? Nanti kita bahas di episode yang akan datang bagaimana Islam bisa melunasi hutang negara. Ini Keren. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.